Panitia memberikan tema kita Don't Stop Learning. Artinya jangan berhenti belajar. Haleluya. Tema yang diberikan dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-5, tapi saya akan mengajak kita membahasnya dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Kita lihat Amsal pasal 1 ayat 1. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan berpengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Saya lanjut saja di ayat 7. Takut akan Tuhan, takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, Anda bisa memperhatikan untuk apa tujuan Amsal ini dituliskan. Di ayat 1 mungkin Anda sudah bisa menangkap siapa penulis Amsal ini. Tidak lain, tidak bukan adalah Salomo bin Daud atau anak laki-lakinya Daud. Saudara, kenapa Salomo menuliskan ini? Saya percaya saat dimana Salomo menulis Amsal pasal 1, dia masih melihat ini sebagai orang yang masih mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang dekat dengan ayahnya, dan dari ayahnya dia belajar untuk mengenal siapa Yahweh itu, siapa Tuhan itu. Itu sebabnya Anda bisa melihat tulisan Salomo yang ada di Amsal ini adalah tulisan seseorang yang benar-benar mengerti Tuhan, yang memberikan nasihat-nasihat kepada orang muda. Karena ada kalanya Salomo sampai di titik di mana dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan saudara bisa dikatakan sampai kematiannya pun hubungan itu tidak baik. Tapi saya percaya hubungan itu adalah hubungan pribadi antara seorang Salomo dengan Tuhan yang disembahnya. Nah, kita akan perhatikan ayat yang kedua. Untuk apakah Amsal Salomo bin Daud ini disampaikan? Yang kedua, ayat 2 katakan untuk mengetahui hikmat. Haleluya. Perhatikan kata hikmat di sini berkenaan dengan sesuatu yang bukan datang dengan cara manusia. Hikmat ini tidak bisa Anda dapatkan di perguruan tinggi. Hikmat ini tidak bisa Anda dapatkan mungkin di pelatihan-pelatihan yang ada di seluruh dunia ini. Haleluya. Saudara perhatikan hikmat, itulah sebabnya Salomo katakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ada sesuatu yang kelihatannya seperti hikmat, tapi ternyata bukan hikmat. Apa itu? Hikmat berbeda dengan kelicikan. Banyak orang berpikir licik yang dia lakukan adalah hikmat. Oh, ini dari Tuhan, aku dapat cara untuk lolos, aku dapat cara untuk keluar dari masalahku. Tapi saudara, ternyata itu bukan hikmat. Karena hikmat sesungguhnya adalah hikmat yang didasari oleh takut akan Tuhan. Banyak orang yang licik, bukan berhikmat. Itu sebabnya orang yang berhikmat, dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Saya percaya Salomo katakan untuk mengetahui hikmat dan didikan. Dalam bahasa aslinya dikatakan hajaran sebenarnya, chastening dalam bahasa Inggris, atau correction. Artinya apa? Sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan orang itu. Saudara perhatikan ini, Amsal Salomo ini ditulis untuk agar kita generasi-generasi yang akan datang itu mempunyai hikmat ini dan juga mempunyai didikan. Saudara, kadang-kadang kita dididik dengan cara yang tidak enak. Saya ingat bagaimana ayah saya mendidik saya dulu. Dulu saya pernah didiamkan 1 minggu, ayah saya tidak mau jawab saya karena dia bilang begini, kamu harus bicara bahasa Inggris dengan saya. Saya ngotot, saya bilang kita di Indonesia, saya nggak perlu belajar bahasa Inggris, saya bilang. Dan 1 minggu itu dia tidak jawab. Kalau saya tanya apapun dia tidak jawab, saudara.
Sampai akhirnya saya coba berbicara dalam bahasa Inggris. Karena dia bilang begini, aku kirim kamu les, aku sekolahkan kamu di sekolah yang baik. Saya kan rindu dengar kamu berbahasa Inggris katanya. Lalu saya akhirnya ngalah, saya bilang oke, saya coba berbahasa Inggris dengan dia. Dia mulai berbahasa Inggris, menjawab saya setelah itu. Saya tidak mengerti pada waktu itu kenapa bapak saya buat seperti itu. Sampai akhirnya saya tiba di Afrika Selatan dalam usia mungkin sekitar 22-23 tahun. Saya berada di Afrika Selatan. Saya duduk di bandara dan tiba-tiba ada orang tinggi besar, hitam, kulitnya lebih hitam dari saya, berdiri di depan saya. Dia tanya, what do you do? What do you want? Katanya. Saya bingung menjawab apa karena terkejut, saudara. Tiba-tiba dia tanya. Dan dari situ saya mulai berbicara dengan sangat lancar kepada dia. Di situ saya berpikir, wah, andaikan aku menolak didikan bapakku pada waktu itu, maka hari ini aku tidak mungkin ada di sini. Haleluya. Didikan terkadang sakit. Didikan itu terkadang tidak enak. Saya tahu ada mahasiswa-mahasiswa saya yang pada waktu dididik mereka merasa tidak enak. Mungkin mereka merasa bapak terlalu kejam, bapak terlalu begini, bapak terlalu begitu. Tapi saudara dengarkan kata Salomo, chastening itu perlu, hajaran itu perlu. Kalau engkau salah, engkau harus dihajar, engkau harus dikoreksi agar engkau kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, Anda akan menyimpang terus dari jalan kebenaran itu. Yang berikutnya Salomo katakan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Be known, saudara, katanya. Dalam bahasa asli, kata bahasa Ibrani, kata-kata yang memiliki pengertian, bukan sekadar kata-kata bijaksana bermakna, tapi kata yang memiliki pengertian, kata-kata yang memiliki pertimbangan. Ada kata-kata yang kelihatannya memuji saudara. Ada orang yang gemar memuji saudara, mengangkat-angkat saudara. Tapi saudara, Salomo katakan di sini, kalau engkau mempunyai hikmat ini, kalau engkau memiliki takut akan Tuhan ini, maka engkau akan mulai mengerti kata-kata yang bermakna itu. Bukan sekedar kata-kata. Mungkin ada orang memuji saudara, tapi Anda bisa menangkap makna di balik pujian itu apa. Amin. Ada orang yang mungkin menghajar saudara, ada orang yang mengoreksi saudara, tapi Anda bisa mengerti, wah, ternyata apa yang dikatakan bapakku, apa yang dikatakan guruku, apa yang dikatakan dosenku adalah untuk mengoreksi aku. Walaupun kata-kata terdengar berat di telingaku, tidak bisa kuterima di hatiku, ternyata kata-kata yang dia sampaikan itu bermakna. Haleluya. Itu sebabnya Salomo katakan, tujuan aku menulis Amsal ini agar engkau mengerti kata-kata yang bermakna itu, not a mere words, bukan kata-kata yang biasa-biasa saja. Lalu untuk apa lagi? Untuk menerima didikan. Ini lagi saudara, kita masuk tadi, musaur yang menjadikan pandai. Nah saudara, ini dia, didikan yang menjadikan pandai. Generasi ini kita punya orang pandai tapi tidak berkarakter. Betul kan? Kita punya orang pandai tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Perhatikan, untuk menerima didikan, tadi kita udah dengar kata didikan, satu bentuk disiplin yang mungkin hari ini tidak enak, tapi di satu hari mendatangkan kebaikan bagi kita. Salomo katakan, Amsal ini kutulis agar engkau menerima didikan yang menjadikan engkau pandai. Haleluya. Dalam salah satu tulisannya di majalah kampus, Maroon Tiger, berjudul The Purpose of Education, Martin Luther King mengatakan, education has both a utilitarian and a moral function. Pendidikan punya dua fungsi. Yang pertama manfaat, dan yang kedua adalah fungsi moral. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Ini pendeta yang bilang ini, tapi pendeta yang merupakan aktivis. Sama seperti om kita di depan ini, dari muda seorang aktivis dan sampai hari ini masih aktif juga untuk Tuhan. Haleluya. The function of education is to teach one to think intensively. Fungsi dari pendidikan adalah untuk mengajarkan seseorang berpikir dengan intensif. Kalau Anda dididik,
pasti akan diajar untuk berpikir dengan intensif. Apa artinya intensif? Intensif artinya sungguh-sungguh dan terus-menerus memikirkan sesuatu. Gak boleh gantung-gantung mikirnya. Karena kalau mikir gantung-gantung, ini bisa jadi tiang gantung. Sudah mengerti? Kalau suami mikir gantung-gantung tentang kesetiaan istri, itu bahaya. Demikian sebaliknya, kalau istri mikir gantung-gantung tentang kesetiaan suami, itu juga bisa bahaya. Ya kan? Itu sebabnya didikan itu kita terima agar kita menjadi orang yang bisa terus-menerus berpikir dengan baik. Haleluya. Pertama dikatakan untuk mengajarkan seseorang berpikir dengan intensif dan kritis. Itu sebabnya kalau orang kritik jangan marah. Amin. Para sarjana hari ini kalau orang kritik jangan marah. Haleluya. Terima kritikan. Kritikan yang baik pakai itu. Kritikan yang menjatuhkan senyum terimanya, buang itu. Haleluya. Take the meat, throw the bones. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Itu ada satu pepatah dalam bahasa Inggris. Bangun, setiap kritikan berguna agar kita bisa mengerti apakah yang kita kerjakan ini sudah benar. Kalau tidak benar, kita tarik diri, kita ulang melakukan yang lebih benar lagi. Amin. Inilah tujuan pendidikan. Intelijen ditambah karakter. Haleluya. Intelligent with character. Haleluya. Artinya apa? Nah, ini Martin Luther King katakan, itulah sasaran dari pendidikan yang benar. Pendidikan sehebat apapun seseorang, dengan gelar setinggi apapun orang itu, tanpa karakter maka pendidikan akan rusak. Itu sebabnya kita punya orang-orang yang berpendidikan tapi tidak punya nilai-nilai kebenaran. Martin Luther King menekankan bahwa perkembangan karakter dan moral sangat penting untuk memberikan tujuan-tujuan kemanusiaan kepada intelektual manusiawi yang kritis itu. Kalau tidak, Anda akan menjadi kritikus saja. Orang yang hanya kritik untuk menjatuhkan orang lain. Kritiklah dia untuk membangun dia, tapi jangan lupa nilai-nilai kemanusiaannya. Haleluya. Setelah Anda kritik dia, dampingi dia, ajak dia, bawa dia, buat dia bisa juga naik level. Amin. Itulah seorang pendidik yang benar. Haleluya. Tanpa nilai-nilai manusia seperti itu, manusia akan menjadi apa? Homo homini lupus. Apa artinya? Manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya. Saling makan, saling cakar, saling menjatuhkan, saling menggigit dan lain sebagainya. Gak heran ini terjadi dalam gereja saat ini. Homo homini lupus. Manusia memakan sesamanya, menggerogoti sesamanya. Karena apa? Kita punya pendeta-pendeta yang punya pendidikan tinggi sekarang, tapi tidak punya karakter, tidak punya Kristus, tidak ada hati Kristus di dalamnya. Yang dikejar jabatan. Tapi bukan Yesus. Bukan supaya jiwa-jiwa datang mengenal Yesus. Inilah penyakit dari pendidikan tanpa karakter yang benar. Didikan walaupun keras, walaupun tidak enak pada saat kita terima, akan menjadikan kita pandai. Kata aslinya adalah saukar, artinya bijaksana. Bukan pandai berspekulasi, bukan pandai melakukan sesuatu yang tidak perlu, tapi bijaksana. Haleluya. Orang yang bijaksana akan mengerti artinya kebenaran. Haleluya. Orang pintar, orang pandai belum tentu tahu arti kebenaran. Saya tahu banyak orang pandai tapi nggak tahu memilih jalan yang benar. Paling gampang diombang-ambingkan oleh orang lain. Ada orang gosip, jangan kau percaya sama dia. Pendeta itu tukang makan kulit itu. Langsung dia geng dengan orang itu. Kenapa? Dia tidak punya saukar, dia nggak punya kebijaksanaan untuk melihat orang itu. Amin. Haleluya. Orang yang bijaksana akan mengerti artinya kebenaran. Lihat ini. Terima didikan untuk apa?
untuk kita bisa menjadikan kita bijaksana lalu benar. Haleluya. Orang yang bijaksana akan mengerti artinya kebenaran. Dia tidak berpihak kepada ketidakbenaran, karena orang benar tidak akan berpihak pada ketidakbenaran. Walaupun itu berarti dia akan kehilangan bagian-bagian yang sangat berharga. Mungkin ada bagian-bagian dia yang mungkin akan terpaksa hilang karena dia berpihak pada kebenaran. Orang benar pasti tahu untuk bertindak adil. Ini yang ketiga. Haleluya. Orang yang bijaksana, yang berhikmat pasti tahu untuk bertindak adil. Banyak orang pintar tidak tahu berbuat adil. Haleluya. Indonesia harus menjadi negara yang toleran. Indonesia harus menjadi negara yang satu dengan NKRI. Haleluya. Sehingga ketidakadilan tidak boleh ada di bangsa ini. Ketidakadilan tidak boleh ada di negara ini. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu berdoa buat orang-orang pintar ini biar tahu berbuat adil. Jangan berbuat ketidakadilan. Haleluya. Ini yang diajarkan Salomo. Marilah, Salomo bilang, belajar dari Amsal ini agar engkau menjadi orang pintar yang adil. Haleluya. Haleluya. Yesaya 1 ayat 21, firman Tuhan katakan begini. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikian firman Tuhan Yahweh semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada musuhku. Perhatikan ini firman Tuhan kepada Yesaya, sampaikan kepada Israel ini, kepada bangsa ini, kepada kota ini. Dulu kamu setia, sekarang mana setiamu? Dulu kamu adil, sekarang mana keadilanmu? Kamu berubah menjadi sundal, kamu berjinah dengan yang lain. Wah, aku masih Kristen, aku masih pendeta. Iya, tapi kau berjinah dengan yang lain. Kau berjinah dengan ketidaksetiaan. Kau berjinah dengan orang-orang yang tidak setia. Tadinya penuh keadilan dan di situ diam kebenaran. Tapi sekarang penuh pembunuh karakter, pembunuh pelayanan, pembunuh apa lagi, segalanya. Ada orang karena orang buka gereja dia gak senang. Dia bunuh gereja itu dengan caranya sendiri. Wah, aku kan gak bunuh manusia. Ya kau gak bunuh manusia, tapi kau bunuh pekerjaan Tuhan dengan kata-katamu. Dulunya kau penuh keadilan, diam kebenaran di situ. Tapi sekarang penuh dengan pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, arakmu bercampur air. Motivasimu gak benar lagi. Tujuan hidupmu tidak benar lagi, sudah bercampur. Tadinya murni, tadinya untuk kemuliaan Tuhan, tapi sekarang sudah bercampur. Para pemimpinmu pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Hati-hati kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Terima sogok. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Hati-hati. Kalau ada yang seperti ini, tugas kita, hamba-hamba Tuhan. Tugas kita mengingatkan mereka. Haleluya. Ada perubahan. Sebab itu demikian firman Tuhan Yahweh semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan lampiaskan dendamku kepada lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuh. Banyak orang bilang, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ada dan Tuhan seperti itu. Ketidakbenaran tidak mungkin akan dibiarkan. Ketidakbenaran tidak mungkin dibiarkan. Karena kalau itu dibiarkan, maka segala sesuatu akan rusak. Haleluya. Selanjutnya,
Apa yang dikatakan Salomo? Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Apa yang Salomo sampaikan ini, didikan ini, Amsal ini adalah untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Hikmat berseru-seru, kata Salomo dalam Amsal 9 ayat 1. Hikmat mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. 7 berbicara tentang kesempurnaan. Dan rumah harus berdiri dengan sempurna. Semua bangunan harus berdiri dalam kesempurnaan. Haleluya. Hikmat mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Haleluya. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Kristus itu adalah hikmat itu. Kristus itu berseru-seru memanggil kepada kita, buang kebodohan, maka kamu akan hidup. Ikuti jalan pengertian, maka kamu akan hidup. Haleluya. Yang berikutnya apa dikatakan Salomo? Hikmat itu memberikan engkau pengetahuan serta kebijaksanaan, mezimau, kemampuan membedakan sesuatu yang benar dari yang salah kepada orang yang masih muda. Kenapa harus disebut kepada orang muda? Karena orang muda cenderung bertindak gegabah, tidak mau berhati-hati. Tapi orang muda punya kebijaksanaan. Dia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah kalau dia punya hikmat. Haleluya. Kalau dia mempunyai Kristus, dia akan mempunyai kebijaksanaan sehingga dia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Sehingga anak muda yang takut Tuhan, dia tahu apakah pakai narkoba itu berguna atau tidak, merokok itu berguna atau tidak, mabuk itu berguna atau tidak. Inilah anak muda yang takut Tuhan. Dia tahu tindakan apa yang dia perbuat saat ini akan punya akibat yang buruk atau tidak di masa depan. Mungkin ada pernah dengar yang disebut dengan butterfly effect, efek kupu-kupu. Efek kupu-kupu ini adalah satu film sebenarnya. Saya pernah nonton film ini. Sederhana. Yang coba disampaikan oleh pembuat film ini adalah hal kecil yang Anda buat itu bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang untuk suatu peristiwa. Katanya kupu-kupu yang kecil itu, jika dia mengepakkan sayapnya, akan ada satu efek angin ke tempat yang lain hasil dari kepakan sayap kupu-kupu tersebut. Benar atau tidak saya nggak tahu saudara. Tapi Anda bisa lihat, ada juga ditulis di artikel di Detik Jabar apa itu butterfly effect. Anda bisa lihat itu. Tapi memang ujungnya adalah kepada hal kecil apa yang kita buat hari ini, walaupun kecil sekali, itu bisa berdampak dalam jangka panjang untuk satu peristiwa. 22 tahun yang lalu sewaktu STT misi di William Carey dimulai, 1 tahun setelah dimulai bapak saya mengalami stroke. Saya masih berada di Afrika Selatan, atau saya mungkin baru sampai di kota Medan. Kami berpikir, kami berenung, kami habis-habisan berdebat untuk melanjutkan STT ini atau tidak. Nah, sampai hari ini kami tidak pernah dapat untung dari STT ini. Setiap kali kegiatan pasti rugi, setiap kali kegiatan pasti nombok sana, nombok sini. Tapi sampai hari ini, karena kesetiaan, karena kami belajar untuk terus memegang apa yang dipercayakan Tuhan. Kami percaya apa yang dimulai oleh Tuhan tidak akan selesai begitu saja. Tapi apa yang dimulai oleh Tuhan itu akan berlanjut. Efek butterfly effect. Hal kecil mungkin William Carey tidak banyak menamatkan.
Hari ini kita menamatkan berapa? 30-an. 36 orang. Tidak banyak-banyak, tapi saya percaya dari antara mereka beberapa orang ini akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan lebih dahsyat dari sekarang. 20-an ini dari Palembang dan sekitarnya ini semua pun sudah balas kita, Bapak Ibu. Saya pada waktu berjumpa dengan mereka, ada sebagian bilang, Pak, nggak bisa kami siap 2 tahun. Wah, nggak bisa sih. Memang 2 tahun ada di sekolah yang selesai. Ada Pak yang di sana siap, yang di sini 1 tahun lagi Pak, yang sana 6 bulan wisuda. Nah, saya bilang maaf Pak, saya nggak bisa. Gugurlah beberapa orang. Ya, gugurlah beberapa orang. Ada orang-orang yang manfaatkan kami lagi. Dia buat kuliah, dia cari untung, kami nggak dapat apa-apa. Ya sudah. Lalu kemudian kami berkomitmen melanjutkan pekerjaan Tuhan. Kami buat bapak-bapak ini, ada yang MD, ada yang MW mungkin ya, ada yang BW, ada yang BMD. Ya, bukan, maksudnya kan ada yang majelis wilayah, ada yang majelis daerah, bapak ibu. Kami kuliah, apalagi waktu skripsi, mana pemaringan? Oh ini, disekat beliau ini, dibentak-bentaknya. Aku aja dalam hati mak, gawat kita ini. Ini MD disekat-sekat gitu, karena pengurus MD disekat-sekat, dimarah-marahin. Ada yang kuliah hampir mau nangis. Siapa yang mau hampir nangis? Pak Joni ya? Hampir mau nangis di Pak Manurung ini saudara. Karena dimarah-marahin sama pengujinya. Ini orang tua, ada banyak yang di antara mereka ini yang umurnya mungkin ada yang bilang sama Pak Suparjo, mana Pak Suparjo? Ada lagi, aduh Pak Ujan gak sanggup mikir katanya. Nggak sanggup mikir, puji Tuhan mereka punya anak-anak. Ada 2 yang harusnya berada bersama kita hari ini, tapi meninggal dunia. Nggak ada lagi bersama-sama kami. 4 tahun itu proses Bapak Ibu, tapi proses tidak mengkhianati hasil. Haleluya. Mereka ini tamat sama seperti anak-anak mereka, betul kan? Bangga kan? Karena anaknya diuji seperti itu, baru Bapak tahu ini rupanya ujian skripsi itu ya. Nah, nggak gampang rupanya ya. Jadi anak-anaknya yang hadir di sini syukurlah. Nanti Bapak tahu kalau ujian skripsi pasti lebih banyak berkat yang kau terima nanti. Karena Bapak tahu betapa berat ujian skripsi itu hari ini. Haleluya. Artinya apa? Jangan jadi hamba Tuhan gampangan. Amin. Jangan jadi hamba Tuhan yang gampangan. Jadilah hamba Tuhan yang terus belajar. Saya kagum dengan hamba-hamba Tuhan di depan kita ini yang terus belajar, terus mau diajar, terus mendengar masukan orang lain. Haleluya. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak, skillful in technical work, learner. Orang bijak di sini dicarikan orang yang terdidik. Baiklah orang yang terdidik itu syama. Mendengar dalam bahasa Indonesia hanya dengar. Tapi dalam bahasa Ibrani syama itu dengar, pahami, perhatikan, lakukan. Haleluya. Makanya orang Israel kalau ajar dia kata Syama Israel, sama seperti ajar-ajar yang lain. Dengarkan Israel, dengar, pahami, lakukan. Jangan cuma dengar, tapi dengar, pahami, lakukan. Haleluya. Baiklah orang bijak mendengar, memahami, dan melakukan. Lalu apa? Dan menambah ilmu. Tambah ilmu. Tambah ilmu. Haleluya. Dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. 2 hal yang harus kita lakukan sebagai penutup saya katakan. Dengar. Syama Israel. Syama alumni William Carey. Dengar, pahami, lakukan. Serta tambah ilmu. Study yourself. 2 Timotius 2 ayat 15 katakan, study yourself to be an approved worker. Dalam salah satu versi, berusahalah sungguh-sungguh supaya engkau diakui oleh Tuhan sebagai hamba yang pantas bekerja baginya. Hendaklah kamu menjadi hamba yang tidak perlu merasa malu atas pekerjaanmu, karena kamu mengajarkan dengan tepat ajaran yang benar dari Tuhan. Ini terjemahan Indonesia sederhana. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengajar dengan tepat, Bapak Ibu, kalau Anda tidak belajar dengan tepat.
Amin. Di antara bapak-bapak ini ada yang udah bisa lancar bahasa Ibrani-nya, ada yang lancar bahasa Yunani karena mereka mengeksegesa dan wajib sudah. Di sini dosen-dosen kami ini membimbing dengan benar-benar. Mereka perhatikan kalau ada yang salah langsung dikritik salah itu, gitu ya. Jadi saya percaya beberapa orang di sini ini akan menjadi pengkhotbah ekspositor yang baik sekali. Haleluya. Saya tantang Bapak Ibu, perlengkapi diri Anda lebih lagi. Yang masih mampu, kejar ke jenjang S2. Di sini kita ada S2 teologi, S2 Pak belum. Gak apa-apa, belajar di tempat lain yang punya S2 Pak. Cari tempat lain yang bagus. Amin. Kalau perlu belajar di luar kota, tambah budaya Indonesia, hikmat yang kita dapat dari tempat lain juga. Saya tantang saudara, bukan untuk kejar gelar, tapi untuk jadi hamba-hamba yang tidak perlu merasa malu atas pekerjaan yang Anda lakukan, karena Anda mampu mengajarkan firman Tuhan dengan tepat kepada orang lain. Untuk apa punya gelar S1, SDH, tapi gak tahu ajar firman, gak tahu apa-apa, saudara. Malu kita nanti, malu William Carey. Ya kan? Itu sebabnya terus benahi diri, terus belajar. Dan orang yang berpengertian itu, dia memperoleh bahan pertimbangan dari apa yang didapat dari orang bijak tersebut. Amin. Semakin Anda belajar, semakin Anda mempunyai bahan pertimbangan dari apa yang didapat dari orang bijak yang mengajar Anda. Amin. Sebagai penafsir, Salomo ini terkenal mampu menguraikan teka-teki dan sebagainya. Itu sebabnya belajar dari Salomo. Sampai Ratu Sheba datang melihat hikmat Salomo, dia terkagum-kagum. Saya percaya satu hari nanti kalau ada orang datang ke pelayanan Bapak itu, mereka akan terkagum-kagum dengan hikmat yang ada pada Anda. Karena Anda bukan hanya terdidik, tapi Anda punya nilai kebenaran, punya nilai keadilan, dan punya nilai-nilai yang lain yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Amin. Mari kita terus belajar. Don't stop learning. Gak harus ambil gelar learning itu. Ada learning yang bisa didapat mungkin dari gereja, dari seminar, dari tempat yang. Tapi lihat, mulai hari ini lihat. Jangan semua seminar lihat saudara di situ. Semua seminar lihat di situ. Kenapa dapat cepet Pak? 100.000 Pak. Jangan. Kalau Anda tahu orang itu tidak pantas Anda dengar, tidak usah duduk di situ. Bukan untuk sombong, tapi Anda harus belajar mendengar dengan hikmat. Kalau seseorang menyampaikan sesuatu yang salah, tegur dia. 4 mata, di hadapan saksi, di hadapan umum. Itu tugas saudara sebagai alumni STT Mission Yogyakarta. Lihat pengajaran-pengajaran yang ada. Jadilah orang-orang yang menggaungkan